Jangan beli Samsung Galaxy A13-nya dulu guys. Dan buat kalian ya yang penasaran sama alasannya kenapa, pasti nonton dulu video ini sampai habis. Halo guys, ketemu lagi bareng saya Iksan. Oke, ini dia Samsung Galaxy A13. Smartphone entry levelnya Samsung yang rilis sekitar beberapa minggu yang lalu. Untuk HP ini sendiri udah saya gunain ya, kurang lebih sekitar 1 mingguan. Dan menariknya, ekspektasi saya soal performanya ini di luar dugaan guys. Tapi oke lah ya, sebelum kita bahas soal performanya, kita mulai bahas aja dulu soal harganya. Ya, HP ini dijual mulai dengan harga 2,5 jutaan untuk varian RAM 4/128 GB-nya dan 2,7 jutaan untuk varian RAM 6/128 GB persis kayak pada unit yang akan kita bahas kali ini. Secara desain, looknya bisa dibilang nggak terlalu berkesan kayak HP murah, terutama pada bagian bumper kameranya yang katanya mirip sama bump kameranya Samsung S22 Ultra. Yang mana menurut pendapat saya pribadi justru lebih mirip ke arah Samsung A32 yang dirilis di tahun 2021 lalu. Untuk material bodinya sendiri ini masih full berbahan plastik atau polikarbonat, yang mana feel-nya jujur aja ya guys, masih berasa cukup solid. Bobotnya sendiri terbilang cukup ringan dan untuk dimensi bodinya masih bisa dibilang masuk ke dalam kategori smartphone yang punya desain bodi compact. Jadi pas banget nih guys buat kalian yang gak suka sama desain bodi smartphone yang kegedean gitu. Oke, kalau dilihat pada bagian atas bodinya, cuma ada satu buah lubang mikrofon. Kemudian di sisi kanannya terdapat satu buah tombol volume dan juga fingerprint sensor yang kecepatan bacanya ini juga udah oke. Lanjut di sisi bawah, ini ada satu buah headphone jack 3,5 mm, port USB Type-C, lubang mikrofon lagi, dan satu buah grill speaker yang kualitas keluaran suaranya ini udah cukup bagus ya, walaupun audio speakernya ini masih mono speaker. Dan yang terakhir di sisi kirinya terdapat satu buah slot SIM tray yang bisa menampung 2 buah nano SIM card dan 1 buah slot memori micro SD-nya. Sementara untuk urusan layar, HP ini sudah dibekali panel layar PLS LCD dengan luas layar 6,6 inci beresolusi Full HD+, dimana secara kualitas udah nggak perlu kalian raguin lagi guys. Sangat nyaman buat dipakai untuk kebutuhan nonton atau nikmatin konten-konten yang penuh warna gitu. Dan biarpun kalian nggak disediain anti gores di dalam paket pembeliannya, kalian nggak perlu khawatir ya guys, sebab layar dari HP ini sudah dibekali layar dengan perlindungan kaca dari Corning Gorilla Glass 5. Yang pastinya bikin layar dari HP ini jadi nggak mudah kegores. Nah cuman ada satu hal ya guys yang sangat disayangkan dari layar HP ini. Biarpun saya no komplain ya soal layarnya yang masih pakai refresh rate 60Hz, tapi desain layar water drop display-nya ini atau Samsung menyebutnya sebagai desain layar Infinity V Display, jadi bikin looknya berasa kurang premium. Tapi penilaian ini sifatnya subjektif aja ya guys, sebab kemungkinan masih ada orang yang suka dengan desain layar yang kayak gini. Nah, sementara kalau ngomongin soal performanya, HP ini sudah dibekali chipset seri terbaru dari Exynos nih, yaitu Exynos 850 yang berarsitektur sebesar 8 nanometer. Dan dari pengalaman saya selama 1 minggu ini, feel untuk penggunaan casual kayak pindah antar aplikasi, menjalankan banyak Windows seperti ini menggunakan fitur-fiturnya, atau untuk bersosial media gitu, ini masih berasa sangat nyaman. Karena nggak pernah ngalamin yang namanya loading page atau loading aplikasi yang mengganggu waktu saat dipakai. Tapi feel-nya ini akan berbeda ya guys kalau misalnya kalian gunain HP ini untuk bermain game. Yang mana hal ini adalah alasan paling utama ya kenapa kalian jangan beli HP ini. Sebab ketika saya coba buat mainin game Mobile Legends, walaupun bisa dapetin settingan grafis ultra dengan frame rate-nya high, feel bermain di HP ini tuh bener-bener bikin kita kerasa nggak nyaman. Tampilan grafisnya berasa berat dan seringkali mengalami frame drop. Bahkan ketika berada di dalam Land of Dawn-nya, seringkali gamenya memunculkan peringatan untuk menurunkan kualitas grafis yang sedang dipakai. Dan meskipun sudah diturunkan ke yang paling rendah, feel bermainnya juga masih berasa berat dan saya jamin kalian nggak bakal nyaman soal hal itu. Dan pengalaman ini juga terjadi ya guys waktu saya coba buat mainin game PUBG Mobile-nya. Meskipun kita bisa dapetin settingan SD High dan Smooth Ultra-nya, tapi ketika saya coba main menggunakan settingan grafis keduanya sama sekali nggak dapetin FPS yang cukup nyaman buat dipakai main. Meskipun feel-nya sedikit lebih baik daripada mainin game Mobile Legends tadi, tetap aja ya guys, saya nggak nyaranin kalian beli HP ini misalnya mau kalian pakai buat kebutuhan ngegame. Apalagi sensor giroskop dari HP ini juga nggak tersedia ya guys.
guys. Jadi ya fix aja ya, HP ini tuh bukan diperuntukkan untuk kalian yang hobi main game. Nah, kalau ada yang tanya kenapa saya nggak sebutin untuk main game Genshin Impact-nya, alasannya adalah karena HP ini nggak support ya guys buat dipakai buat mainin game berat tersebut. Jadi waktu saya coba buat install via Play Store-nya, game Genshin Impact ini tuh nggak disediain atau nggak ditemukan. Jadi sekali lagi ya guys, kalian jangan beli smartphone ini kalau mau kalian pakai buat main game. Tapi lain ceritanya nih guys, kalau misalnya kalian beli HP ini untuk menunjang kegiatan bisnis kalian. Misal kalian yang ojek online gitu atau admin dari online shop. Sebab daya tahan baterai 5000 mAh-nya ini terbilang cukup awet ya, bahkan dengan pemakaian yang cukup intens, misal dipakai scroll-scroll sosmed seharian atau mungkin juga dipakai buat streaming video YouTube gitu, ini masih bisa kasih screen on time kurang lebih sekitar hingga 8 jam. Yang sayangnya hal baik ini juga nggak didukung ya guys dengan pengisian daya baterainya yang menurut saya terbilang cukup lama, yaitu sekitar 2 jam 15 menit untuk mengisi daya baterai HP ini dari 5% sampai penuh. Dan pengalaman ini saya alami ya ketika menggunakan kepala dan kabel charger bawaannya yang udah bisa kasih output maksimal sebesar 15 watt. Oke, lanjut kita bahas soal kameranya. HP ini sudah dibekali setup quad kamera di mana resolusi kamera utama sebesar 50 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensornya sebesar 2 megapiksel. Dan untuk kamera selfie-nya, HP ini sudah dibekali satu buah lensa kamera selfie yang beresolusi sebesar 8 megapiksel aja. Yang mana secara kualitas ya guys, hasil jepretan foto dari HP ini terbilang udah cukup bagus ya kalau mau kalian pakai langsung diupload ke akun sosial media kalian, karena masih bisa kasih hasil gambar yang cukup natural dan cukup detail untuk setiap foto yang kalian tangkap. Dan walaupun HP ini ya nggak punya fitur night mode, tapi hasil tangkapan foto waktu malam hari udah terbilang cukup baik. Dan yang paling penting nih guys, minim sekali noise. Sedangkan untuk hasil jepretan foto dari lensa kamera selfie-nya, menurut saya hasilnya ya cukup standar aja ya untuk sebuah smartphone dengan range harga yang sama di kelasnya. Ya, ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya Samsung Galaxy A13 yang punya resolusi sebesar 50 megapiksel. Ini sekalian mau nganter takjil ya ke security. Nah, kayak gini guys hasil perekaman videonya. Kalau dilihat di layarnya ini sih bagus ya. Ini padahal kondisi langitnya lagi gelap dan sekitar jam 5:15 lah mungkin. Dan ini direkam di resolusi Full HD 30 fps. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya untuk kualitasnya seperti apa. Apakah cukup baik atau biasa aja. Setelah ini saya bakal coba untuk lensa kamera depannya guys yang punya resolusi sebesar 8 megapiksel. Oke, ini untuk kualitas perekaman video dari lensa kamera depannya yang punya resolusi 8 megapiksel. Ini kalau dilihat di layar sih bagus ya hasilnya, karena masih punya tone warna yang bagus. Walaupun ada beautification efeknya juga nggak terlalu kelihatan ya guys. Untuk stabilnya sendiri bagaimana menurut kalian? Apakah juga tertangkap cukup bagus atau biasa aja? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan ini direkam di resolusi yang sama ya, 1080p 30 fps kayak di resolusi kamera utamanya tadi. Ya, jadi kayak ginilah kualitas perekaman video dari Samsung Galaxy A13 ya guys ya. Oke, kesimpulannya smartphone ini sangat tidak recommended ya guys untuk dipakai ngegame. Tapi kalau untuk menunjang kebutuhan sehari-hari seperti yang udah saya jelaskan tadi, HP ini tuh masih bisa saya rekomendasiin buat kalian beli tentunya. Apalagi buat kalian yang peduli nih soal update softwarenya. Sebab Samsung Galaxy A13 ini sudah menggunakan One UI 4.1 versi Core dengan basis Android terbaru yaitu Android 12-nya. Dan di awal-awal kalian nyalain smartphone-nya, kalian langsung mendapatkan update software
sebesar 318 MB dan yang kedua sekitar 181 MB untuk update security patch-nya. Yang mana bagian ini adalah bagian yang paling saya suka ya dari Samsung. Karena biarpun segmentasi dari HP ini adalah entry level, tapi untuk urusan software nggak kalah treatmentnya nih dengan smartphone series flagshipnya. Jadi buat kalian yang suka sama hal kayak gini, nggak usah ragu lagi guys, langsung aja klik link pembeliannya yang udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah ini. Nah jadi guys, saya rasa cukup ya video review soal Samsung Galaxy A13-nya ini. Dan misalnya kalian masih punya pertanyaan soal HP ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. So kalau gitu seperti biasa sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka sama videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video review berikutnya.